Oke, selamat datang di Deep Dive kita kali ini, ya. Kita akan coba selami nih serangkaian renungan harian singkat dari materi yang Anda berikan. Fokusnya khusus ke hari 1, kebutuhan akan seorang penjamin. Menarik. Hari pertama ya. Ya, nah sumber ini kan ada 3 bagian ya. Pagi, siang, sama malam. Misi kita, simple aja, gali inti pemikirannya. Oke, tentang apa yang disebut hutang spiritual itu loh, terus soal rapuhnya jaminan duniawi, sama kerinduan mendalam akan sandaran yang sejati. Gimana, siap? Siap. Kedengarannya penting ini. Oke, mari kita langsung masuk aja. Nah, bagian pagi ini langsung menohok ke soal hutang dosa. Ya. Mengutip Roma 3:23, yang intinya bilang semua orang punya itu. Analogi yang dipakai juga cukup gamblang ya, rekening bank yang minus terus. Minus terus ya? Ya, jadi seberapapun kita usaha nabung perbuatan baik, menurut argumen ini nih, ya defisitnya nggak akan ketutup gitu. Nggak bisa lunas sendiri ya? Betul. Ini jadi kayak titik awal kesadaran gitu kalau kita ini butuh penjamin. Atau ya figur yang bisa jamin kewajiban spiritual kita. Menurut Anda gimana? Analogi rekening ini masih kena nggak sih? Masih relevan banget menurut saya. Analogi itu kuat ya buat menyampaikan rasa ketidakcukupan kita. Yang menarik di sini itu penekanannya. Penekanan di mana tuh? Di kesadaran akan keterbatasan diri, itu jadi langkah pertama gitu. Ini bukan soal pesimisme aja, tapi lebih ke pengakuan jujur. Pengakuan jujur ya? Iya, jujur soal kondisi yang digambarkan sumber ini. Nah, kesadaran ini yang akhirnya mendorong orang cari solusi di luar dirinya sendiri kan? Masuk akal. Perspektifnya tuh, kelegaan justru datang pas kita berhenti nyoba bayar hutang itu sendirian. Ada semacam pembebasan gitu dalam mengakui keterbatasan. Wah, pembebasan dalam keterbatasan. Menarik. Nah, oke, setelah kita sadar soal hutang ini nih, materi renungannya itu bawa kita ke pertanyaan lain. Pertanyaan apa lagi? Di mana sih kita biasanya cari rasa aman? Fokusnya jadi pindah ke jaminan-jaminan duniawi. Oh, ke hal-hal yang kelihatan ya, kayak kerjaan. Iya, pekerjaan, tabungan, koneksi, bahkan kekuatan diri kita sendiri. Materi ini kan mengutip Amsal 35 ya, yang jangan bersandar pada pengertian sendiri itu. Betul, intinya ngingetin jangan terlalu pede sama pemahaman sendiri. Dan nunjukin betapa rapuhnya semua itu. Rapuh banget ya? Iya, dikasih contoh pandemi, terus analogi rumah di atas pasir. Jelas banget maksudnya. Ini kayak nanya langsung ke Anda nih, pendengar. Jaminan Anda di mana sekarang? Tepat sekali. Dan kalau kita tarik ke gambaran yang lebih besar ya, argumen di sini kan mengkontraskan. Mengkontraskan apa? Keamanan semu yang dari hal-hal duniawi itu dengan keamanan sejati yang menurut sumber ini nggak ditawarkan dunia. Jadi ada kontras tajam. Iya, ini memunculkan pertanyaan fundamental. Fondasi hidup kita ini apa sih? Materi ini secara nggak langsung nunjukin risiko gede kalau kita nyandarnya ke sesuatu yang pada dasarnya nggak stabil. Bisa hilang kapan aja, gitu kan? Iya. Yang sementara lawan yang diharapkan permanen ya? Betul. Kontrasnya tajam banget. Kontras yang tajam memang. Dan itu bawa kita ke bagian terakhir nih, renungan malam. Ini ngomongin soal kerinduan yang mendalam. Setelah sadar utang dan rapuhnya jaminan dunia ya, pas banget. Muncul apa yang digambarkan kayak kekosongan gitu atau kehausan jiwa. Mirip di Mazmur 40:23, jiwaku haus kepada Allah. Iya. Nah, sumber Anda ini ngelihat kerinduan itu bukan sekedar rasa hampa biasa, tapi semacam sinyal jiwa. Sinyal jiwa? Maksudnya? Sinyal jiwa yang lagi nyari sandaran sejati. Sesuatu yang gak bakal ngecewain. Dan disinilah bagian yang menurut saya, menarik banget. Kerinduan itu dilihat sebagai panggilan. Ya. Pembingkaian itu penting banget. Kerinduan itu nggak dilihat sebagai masalah, tapi malah sebagai panggilan dari Bapa gitu istilahnya. Di teks yang rindu jadi penjamin hidup kita. Panggilan dari Bapa, oke. Ini kan mengarahkan ke kesimpulan kalau ada jawaban spesifik buat kerinduan itu, yaitu ya sosok penjamin sejati yang jadi fokus utama renungan ini. Jadi alurnya jelas ya. Gimana alurnya? Dari pengakuan kita butuh, terus menolak solusi-solusi palsu dari dunia, sampai akhirnya ngenalin kerinduan itu sebagai semacam navigasi. Navigasi menuju solusi sejati, menurut perspektif teks ini ya. Oke, jadi kalau kita coba rangkum sedikit ya.
Rangkaian renungan ini tuh kayak bawa Anda dalam perjalanan mini gitu. Perjalanan mini, ya. Iya, mulai dari mengakui ada hutang yang rasanya nggak bisa dibayar, terus jadi mempertanyakan lagi, di mana sih sebenarnya Anda naruh rasa aman selama ini? Sampai akhirnya ngenalin ada kerinduan jiwa akan kepastian yang lebih hakiki gitu. Betul. Sumber ini secara efektif ya mengidentifikasi apa yang dianggapnya kebutuhan universal rasa aman, kepastian itu tadi, dan juga kerinduan mendalam akan jaminan. Kebutuhan universal dan kerinduan ya? Iya. Nah, berangkat dari sini nih, mungkin ada satu pertanyaan lanjutan buat Anda renungkan sendiri. Ini dibangun dari fondasi materi ini ya. Oke, pertanyaan apa tuh? Setelah Anda mungkin ngenalin kebutuhan dan kerinduan akan penjamin sejati ini, kira-kira seperti apa sih wujud langkah konkretnya? Langkah konkret untuk apa? Mika kehidupan Anda sehari-hari. Nah, itu mungkin bisa jadi bahan refleksi ya.